Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Nurul Amanulia dengan nomor induk mahasiswa 11970603035. Saya kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu hama dan penyakit pada tanaman cabai. Nah, sebelumnya, apa sih tanaman cabai itu? Nah, tanaman cabai merupakan komoditas hortikultura di Indonesia yang permintaannya sangat besar mencapai 900 ton per tahun. Nah, permintaan cabai ini belum terpenuhi dari produksi dalam negeri yang hanya mencapai 76% sehingga masih impor cabai dari Malaysia dan Australia. Nah, pada tanaman cabai ini ada tantangan yang sering dihadapi petani, yaitu berbagai kendala dalam budidaya di lapangan, baik serangan hama maupun penyakit, yang di samping harga komoditi yang sangat fluktuatif. Nah, banyak organisme pengganggu tanaman atau yang disebut dengan OPT yang berasosiasi dengan tanaman cabai, baik yang bersifat hama maupun penyakit. Nah, pada tanaman cabai ini, salah satu hamanya yaitu hama kutu kebul, dan salah satu penyakitnya yaitu layu fusarium. Nah, pertanaman cabai di Indonesia ini telah banyak dilaporkan adanya penyakit yang disebabkan oleh virus. Salah satunya virus Gemini yang diperantarai oleh hama kutu kebul. Dari beberapa spesies kutu kebul, atau yang disebut dengan Bemisia tabaci, merupakan salah satu spesies yang banyak merugikan karena menjadi vektor begonovirus. Serangga B. tabaci ini juga bersifat polifag atau yang disebut dengan inangnya lebih dari 600 spesies. Kutu kebul biasanya ada di bawah daun dan akan terbang bila ada getaran atau disentuh daunnya, sehingga relatif sulit dalam pengendaliannya. Ada 3 bentuk kerusakan yang disebabkan oleh kutu kebul, yaitu yang pertama kerusakan langsung. Ini disebabkan oleh tusukan stiletnya. Akibatnya, aktivitas tersebut tanaman cabai menjadi lemah dan layu, sehingga menurunkan efisiensi pertumbuhan tanaman dan hasil. Yang kedua ada kerusakan tidak langsung. Ini disebabkan oleh akumulasi embun madu kutu kebul yang akan mengakibatkan menurunnya efisiensi fotosintesis dan menurunkan mutu buah. Yang ketiga ada kerusakan kemampuan sebagai vektor virus tanaman. Populasi kutu kebul yang kecil sudah dapat menimbulkan kerusakan tanaman karena serangga ini merupakan vektor virus tanaman. Gejala dari serangan kutu kebul ini yang pertama ada berupa bercak nektorik pada daun akibat rusaknya sel-sel pada jaringan daun. Yang kedua ada ekresi kutu kebul yang menghasilkan embun madu. Yang ketiga, jika kutu kebul membawa begonovirus, gejala yang muncul adalah penyakit keriting kuning yang dapat menurunkan hasil. Adapun cara pengendalian kutu kebul ini yang pertama dengan cara membakar sisa tanaman yang terserang kutu kebul, yang kedua dengan memasang perangkap, dan yang ketiga menyemprotkan larutan teflubenzuron, permetrin, imidakloroprid, dan metidation di bagian bawah. Berikutnya yaitu ada penyakit tanaman cabai yang salah satunya yaitu layu fusarium. Gejala serangan dari penyakit layu fusarium tanaman cabai ini yang pertama ada daun yang terserang mengalami kelayuan. Yang kedua menguning dan menjalar ke atas ranting muda. Yang ketiga bila infeksi perkembangan tanaman menjadi layu. Yang keempat ada warna jaringan akar dan batang menjadi coklat. Untuk pengendalian dari penyakit layu fusarium ini yang pertama ada sanitasi dengan mencabut dan memusnahkan tanaman yang terserang. Yang kedua dianjurkan memanfaatkan agen antagonis Trichoderma sp dan Gliocladium sp yang diaplikasikan bersamaan dengan pemupukan dasar. Dan yang ketiga yaitu penggunaan fungisida sesuai anjuran sebagai alternatif terakhir.
Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.